Oke, baiklah kita ketemu lagi dan kita akan membahas tentang aplikasi VR dalam rehabilitasi. Ini tentunya akan lebih spesifik dibandingkan dengan yang sebelumnya. Baiklah, kita akan bahas tentang penggunaan VR di rehabilitasi fisik. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa kita sudah menggunakan atau mengembangkan 5 aplikasi VR di bidang terapi okupasi. Dan salah satu aplikasinya itu adalah terkait dengan rehabilitasi fisik ini, di mana aplikasi yang kita kembangkan itu akan mampu memfasilitasi motor coordination pada upper extremity dan juga lower extremity-nya. Dan secara lebih spesifik lagi, sebenarnya teknologi ini akan bisa dikembangkan dalam hal pengujian dan penilaian kebutuhan fisik. Dalam hal apa saja? Yaitu yang pertama dalam hal pemetaan dan analisis kekuatan ototnya. Sehingga nanti akan bisa termonitor tuh, apakah kekuatan ototnya sudah mencukupi atau perlu ditingkatkan lagi atau perlu dilatih lagi. Dan itu tentunya akan sangat baik sekali karena data-datanya akan bisa kita dapatkan begitu ya. Oke, kemudian berikutnya itu adalah penilaian range of motion, rentang geraknya, di mana ketika usernya mencoba mengaplikasikan itu, maka akan bisa didapatkan penilaian rentang geraknya tersebut. Oke, kemudian identifikasi koreksi postur yang salah, karena ini akan sangat berhubungan dengan normal movement pattern-nya. Lalu berikutnya itu adalah terapi untuk problematika neurologisnya. Ya, seperti kita pahami bersama bahwa problem neurologis ini akan sangat berhubungan dengan kapasitas fisik dari seseorang dalam melakukan aktivitas. Contohnya adalah pada orang-orang yang menderita stroke begitu ya. Maka dengan menggunakan aplikasi ini, si penderita stroke tersebut atau stroke survivor tersebut akan bisa melakukan latihan dengan gerakan yang berulang-ulang. Bahkan latihannya sebenarnya bisa dilakukan secara independen, secara mandiri. Maksudnya adalah dengan menggunakan aplikasi ini, maka si stroke survivor-nya tadi itu akan bisa berlatih tanpa harus selalu diinstruksi oleh terapisnya begitu ya. Sehingga nanti ya kliennya itu akan bisa berlatih dengan mandiri begitu. Dan ini jangan khawatir untuk nantinya terkait dengan apakah peran terapis okupasinya akan dihilangkan begitu, tidak tentunya. Karena terapis okupasinya itu nanti akan bisa tetap berfungsi dan berperan sebagai seseorang yang memonitor begitu ya, dan juga mencermati perkembangan-perkembangan ataupun apalagi yang perlu dilakukan atau aplikasi-aplikasi yang perlu ditambahkan dalam proses latihannya tersebut begitu. Oke, ya jadi ini akan sangat menarik sekali kalau kita coba aplikasikan dan implementasikan di proses terapi okupasinya. Oke, aplikasi berikutnya terkait dengan pemulihan rehabilitasi fisik ini adalah yaitu terapi untuk cedera muskuloskeletal. Di mana aplikasi ini itu akan sangat bisa untuk memberikan satu media yang sifatnya simulasi begitu ya, untuk gerakan fisik. Apa sih yang harus dilakukan? Apa sih yang harus diulang-ulang oleh kliennya supaya nanti akan bisa melakukan aktivitas dengan lebih baik begitu ya. Dan ini kelebihannya lagi adalah bisa diulang, 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 dan diulang lagi. Sesuaikan dengan waktu dan tempat dari kliennya tersebut. Karena alat ini sebenarnya bisa dilakukan di ruang-ruang yang sangat fleksibel. Di tempat, di waktu yang sangat fleksibel juga. Begitu. Sehingga dengan begitu, maka akan bisa memotivasi pasiennya untuk kembali pulih lagi. Aku bisa lagi, begitu ya, karena ada media yang bisa digunakan untuk berlatih. Begitu. Karena tadi termonitor begitu ya, ada data-data yang ada di atas ini,
maka tentunya juga akan, bisa memotivasi lagi pasiennya. "Oh, kemarin itu ternyata gerakannya begini dan begitu, ada catatan-catatannya." Begitu, ada feedback yang akan bisa didapatkan oleh si pasiennya tersebut. Oke, berikutnya kita akan membahas tentang penggunaan VR di rehabilitasi psikologis. Dan saya hanya highlight 3 saja kondisinya, tetapi sebenarnya teman-teman harus pahami bersama bahwa potensi penerapan teknologi VR ini di aspek psikologis atau di ranah psikoemosional itu sangat terbuka lagi. Sangat terbuka besar begitu maksud saya, ya. Kenapa? Karena teknologi ini itu sangat bisa menyajikan suasana dan simulasi-simulasi sifatnya adalah real gitu. Sifatnya adalah reality begitu ya. Oke, saya akan membahas yang pertama itu terkait dengan PTSD terlebih dahulu, Post Traumatic Stress Disorder. Ini, dengan menggunakan aplikasi ini, dengan menggunakan teknologi ini, maka kita akan bisa melatih atau mengajak klien kita untuk mencoba melakukan aktivitas-aktivitas yang sebelumnya ada barrier-barriernya, sebelumnya menemui kendala begitu ya, untuk melakukan itu. Artinya ada banyak barrier-barrier bagi klien tersebut ketika mencoba melakukan itu. Dan karena ini sifatnya simulasi, maka dalam memberikan support mental misalnya, atau mendorong dan memotivasi pasiennya supaya mau dan berani untuk mencoba melakukan aktivitas-aktivitas menjadi traumatik bagi yang bersangkutan, itu akan bisa kita fasilitasi. Gitu. Dan tentunya kita bisa terapkannya secara bertahap gitu ya, bergradasi di sini. Oke, dan tentunya karena, ini teknologinya bisa kita atur-atur begitu ya, oleh karenanya ya kita bisa adjust, kita bisa sesuaikan dengan kondisi psikoemosional dari si pasiennya, begitu. Oke, lalu berikutnya terkait dengan terapi kecemasan dan depresi. Misalnya nih, ada cemas terhadap benda-benda tertentu, begitu ya. Maka kita bisa berikan atau, sajikan benda-benda yang mendekati mendekati nyata begitu ya, mendekati reality dengan sangat bergradasi gitu. Kita bisa atur-atur. Begitu ya. Berbeda tentunya kalau kita menggunakan media-media yang sifatnya 2 dimensi atau hanya gambar 3 dimensi saja, begitu ya. Tapi kelebihannya lagi dari teknologi ini adalah kita bisa menyajikan dan kita bisa mengajak klien kita yang traumatik atau cemas pada hal-hal tertentu kita sajikan di situ dan kita bisa menyiapkan kondisi psikoemosionalnya secara perlahan-lahan begitu. Oke, berikutnya itu adalah terkait dengan terapi untuk kecemasan dan depresi. Teman-teman semuanya, seperti yang saya sampaikan sebelumnya ya, bahwa teknologi ini bisa menyajikan suasana, benda, ataupun hal lainnya yang sifatnya mendekati nyata. Oleh karenanya, kalau ada klien-klien yang memiliki kecemasan-kecemasan terhadap benda, situasi, dan hal lainnya, maka kita bisa berikan atau gunakan teknologi ini untuk melatih kondisi dan kesiapan psikoemosionalnya dari si klien tersebut. Begitu ya. Lalu kita nanti bisa juga sentuh atau, kita gabungkan, kita integrasikan dengan terapi kognitif behavioral, gitu. Ya, dan juga ini, kalau kita, mau menurunkan level kecemasan dan depresinya, kita juga bisa menggunakan teknologi ini untuk, kita gunakan sebagai, sarana untuk relaksasi dan juga proses mindfulness-nya. Itu. Kenapa? Karena teknologi ini benar-benar kayak, mendekati real gitu ya, mendekati reality. Oke, baik. Nah,
Jadi, di sini teknologi ini akan bisa memiliki potensi untuk melakukan atau digunakan sebagai metode exposure dan juga imajinatif yang sifatnya mendekati nyata, begitu. Nah, tapi tentunya jangan lupa untuk berikutnya diajak dan juga diintegrasikan dengan terapi kognitif behavioral ini. Begitu. Karena pada kondisi-kondisi psikoemosional tertentu barangkali belum bisa membedakan, oh ini situasi yang sifatnya simulatif atau ada di ruang virtual, ruang imersif dengan kondisi yang nyatanya. Dan tentunya kita harus terapkannya secara gradual begitu ya, di sini secara gradual begitu. Baik, tetapi ini teknologinya karena mendekati situasi-situasi reality tadi, maka kita bisa melatih dan menyiapkan readiness-nya sebelum nanti klien kita itu kita ajak untuk melakukan di situasi yang realnya, situasi yang nyatanya, begitu. Sehingga, ya pastinya akan lebih baik untuk pasiennya tersebut. Coba bayangkan kalau kita langsung ajak di situasi yang nyatanya. Bisa jadi ada potensi traumatik yang berulang di pasiennya tersebut. Tapi kalau kita siapkan terlebih dahulu, readiness-nya sudah ada, lalu kita coba nantinya ajak ke situasi yang nyatanya, maka bisa jadi, oh dia ngerasa, oh saya ternyata sudah bisa lagi. Begitu. Oke, berikutnya masih terkait dengan psikoemosional tadi, yang berikutnya tentunya akan sangat terkait juga dengan rehabilitasi kognitif. Ada beberapa hal yang saya highlight di sini. Yaitu yang pertama, itu adalah simulasi otak melalui aktivitas VR ini. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau sebelumnya kita banyak menggunakan media-media yang sifatnya dua dimensi, flashcard dan sebagainya, begitu ya. Nah, tetapi dengan teknologi ini, maka kita bisa sajikan tuh benda-benda yang sifatnya konkret. Misalkan nih, gambar apel, kita bisa sajikan apel yang mendekati nyata. Gitu, kita bisa bolak-balik apelnya, ya kan? Dan apelnya bukan apel yang bentuknya atau ilustrasi visualisasinya adalah berupa ilustrasi yang tiga dimensi loh. Tapi benar-benar apel seperti kulitnya juga kulit apel yang seperti mendekati nyata begitu. Menarik bukan? Ya, tentunya kita dalam memberikan simulasi kognitifnya itu akan menjadi lebih baik juga ya, begitu dibandingkan dengan yang tiruan-tiruan tadi yang sifatnya sangat bisa dibedakan, oh ini tiruan begitu ya. Ini adalah gambar misalkan seperti itu. Oke. Lalu kita juga bisa fasilitasi hal-hal yang lain nih terkait dengan fungsi otaknya, fungsi kognitifnya. Oke. Ya, kemudian ini tentunya ada hal-hal lain ya di sini, gitu. Jadi potensi-potensinya sangat besar sekali, teman-teman semuanya ya. Termasuk untuk latihan mengingat dan memberikan stimulasi pada memori ini. Teman-teman semuanya akan bisa sajikan aplikasi-aplikasi yang memberikan stimulasi pada memori. Misalkan nih ada 3 benda yang ditampilkan di situ, begitu. Ya, nanti disuruh recall lagi, begitu ya. Dan karena benda yang disajikan itu benda yang uh, mendekati nyata, maka akan bisa memberikan stimulasi visual dan kognitif yang lebih bagus juga tentunya. Begitu. Maka ini teknologi menjadi teknologi yang sangat baik sekali untuk kita lihat bersama potensi-potensi aplikasinya di bidang keilmuan kita. Oke, itu ya. Teman-teman semuanya, kita akan bertemu lagi di pembahasan yang lebih menarik lagi.